Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian? Semangat belajar. Saya Ilman Nafian di Mapel Produktif Teknik Kendaraan Ringan atau yang disebut TKR akan membahas tentang komponen utama pada mesin bensin beserta fungsinya. Sebelum ke materi, saya ingatkan kembali untuk anak-anak dimanapun kalian berada tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Di antaranya, memakai masker kemanapun kalian bepergian, menjaga jarak satu sama lain, dan senantiasa berolahraga untuk menjaga imun tubuh kalian. Oke anak-anak, hari ini kita akan membahas komponen utama pada mesin bensin beserta fungsinya. Yang pertama yaitu silinder head atau kepala silinder. Kalian bisa lihat seperti gambar tersebut. Nah, pada gambar ini. Pada bagian atas mesin, kita akan menemui komponen yang bernama silinder head atau kepala silinder. Fungsinya sebagai ruang bakar atau tempat terjadinya pembakaran, sekaligus tempat housing bagi beberapa komponen. Housing sendiri diambil dari kata bahasa Inggris yang berdasarkan house atau rumah ataupun tempat. Jadi bisa kita simpulkan bahwa housing adalah tempat bagi beberapa komponen. Kepala silinder umumnya berbentuk persegi panjang dengan lubang-lubang. Lubang-lubang tersebut adalah tempat oli dan tempat air yang berfungsi sebagai pelumasan dan pendinginan mesin saat bekerja. Di dalam silinder head juga terdapat beberapa komponen, di antara lain busi. Busi adalah sebagai pemercik bunga api pada saat proses pembakaran. Yang kedua, in dan exhaust valve atau katup masuk dan katup keluar, berfungsi sebagai pintu masuk campuran bahan bakar dan udara dan pintu keluar untuk sisa-sisa pembakaran. Yang ketiga, pegas katup berfungsi sebagai penjaga katup tetap tertutup. Yang keempat, crankshaft berfungsi sebagai pembuka katup pada setiap silinder. Yang selanjutnya, intake manifold. Komponen ini berfungsi sebagai tempat saluran masuk udara yang akan dimasukkan ke mesin. Yang terakhir, exhaust manifold berfungsi sebagai lorong keluarnya sisa-sisa pembakaran dari mesin. Komponen yang selanjutnya anak-anak yaitu adalah blok silinder. Dapat kita lihat seperti gambar tersebut. Komponen ini biasanya juga berbentuk kubus, namun terdapat banyak corakan sehingga memiliki banyak lekukan. Fungsi dari silinder blok tersebut bermacam-macam. Salah satunya adalah tempat bergeraknya piston dan sebagai penopang keseluruhan mesin. Komponen ini umumnya terbuat dari baja lebur atau baja tuang yang dapat bertahan pada suhu tinggi tanpa memuai. Seperti yang kita ketahui, ketika mesin bekerja, suhunya mencapai 100 derajat Celcius, sehingga logam yang digunakan harus tahan dengan suhu yang sangat tinggi. Untuk sebab itu, bahan yang digunakan biasanya memiliki bahan campuran lain selain baja murni. Terdapat beberapa komponen yang menempel pada blok silinder, di antara lain linier. Komponen yang terbuat dari aluminium terletak pada dinding silinder yang berfungsi sebagai penahan atau lapisan untuk piston bergerak. Yang kedua, water jacket. Lubang yang terdapat di blok mesin bertujuan untuk sirkulasi air pendingin. Yang ketiga, timing chain as berfungsi sebagai rangkaian roda gigi yang menghubungkan putaran engkol dengan crankshaft. Yang selanjutnya anak-anak, crankshaft pulley berfungsi sebagai pemutar komponen lain seperti water pump ataupun kipas pendingin. Yang terakhir, water pump berfungsi sebagai pemompa air pendingin ke dalam water jacket. Untuk komponen yang selanjutnya anak-anak yaitu adalah piston dan connecting rod. Piston adalah komponen utama dalam motor pembakaran dalam karena fungsinya pengatur volume pada ruang bakar. Piston hanyalah komponen bundar yang bergerak naik turun di dalam silinder. Gerakan naik turun ini
mempengaruhi volume pada ruang bakar sehingga terjadi tahap proses pembakaran pada mesin. Untuk memaksimalkan proses tersebut, piston biasanya dilapisi dengan 3 ring, 2 ring kompresi dan 1 ring oli. 2 ring kompresi ini berfungsi sebagai merapatkan gap antara piston dan linier. Dan ring oli ini berfungsi sebagai penahan oli agar tidak masuk ke dalam ruang bakar. Selanjutnya adalah connecting rod. Connecting rod adalah sebuah logam batang yang menghubungkan gerakan piston dan poros engkol. Connecting rod biasanya terbuat dari baja logam yang tahan terhadap guncangan yang sangat tinggi. Gambarnya dapat kita lihat seperti ini. Komponen yang selanjutnya anak-anak adalah poros engkol atau yang kita sebut dengan crankshaft. Crankshaft berfungsi sebagai pengubah gerakan naik turun piston menjadi putaran mesin. Kita ibaratkan seperti kita mengayuh sepeda. Pistonnya adalah kaki Anda dan kayunya adalah crankshaft. Jadi, seperti itulah piston dapat menggerakkan mesin. Crankshaft pada umumnya dibekali dengan weight balance. Komponen ini berfungsi sebagai penyeimbang dan penyebar oli di dalam carter. Selanjutnya adalah drag oli atau carter. Komponen ini terletak pada bagian bawah mesin yang berfungsi menampung oli dari mesin. Sehingga fungsi carter juga bisa dikatakan sangat penting. Tetapi karena bahannya seng, dia dapat bocor atau mudah bocor karena permukaannya yang kurang rata atau kurang menempel pada dek mesin. Tetapi hal tersebut dapat diatasi dengan penggunaan lem tribon. Itulah beberapa komponen utama pada mesin bensin beserta fungsinya. Ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.